Juara divisi kelas ringan 155 pound Charles Oliveira akhirnya mendapat ketetapan di mana pemesanan pertarungannya akan diselesaikan dengan segera. Setelah dikabarkan akan mendapat perlawanan dari McGregor di tahun ini, ternyata UFC tidak menarik kesimpulan pada hal-hal lain dan hanya menyesuaikan dengan garis yang ada. Justin Gaethje, penantang peringkat 1 di divisi kelas ringan, akhirnya mendapat kesempatan untuk yang kedua kalinya dalam pertempuran perebutan gelar melawan Charles Oliveira. Kapan dan di mana, serta apa reaksi mereka dengan penetapan pertarungan ini? Simak ulasannya. Brett Okamoto dari ESPN adalah orang pertama yang melaporkan bentrokan antara Charles Oliveira dan Justin Gaethje yang akan datang. Pertarungan kejuaraan di kelas ringan ini juga akan menggabungkan pertarungan gelar kelas berat ringan antara Glover Teixeira dan Jiri Prochazka yang dijadwalkan untuk kartu yang sama. Namun sampai saat ini belum ada kabar resmi pertarungan yang mana di antara dua perebutan gelar tersebut yang akan dijadikan sebagai acara utama. Meski demikian, ESPN juga menambahkan laporannya jika pertarungan perebutan gelar divisi kelas ringan dan kelas berat ringan tersebut diperkirakan akan berlangsung di Amerika Serikat setelah sebelumnya pertarungan dua kejuaraan ini ditargetkan di negara Oliveira, Brazil. Dari belum dipastikannya tempat resmi untuk pertarungan ini, Justin Gaethje sebagai penantang teratas di divisinya bersikeras agar pelaksanaannya digelar di Brazil. The Highlight beralasan jika ia lebih senang bertarung di wilayah musuhnya. Saya ingin turun ke Brazil. Saya ingin bertarung dalam kekacauan. Jika Anda kembali dan mendengarkan wawancara saya sebelumnya, saya berkata bahwa saya ingin pergi ke wilayah musuh seperti Brazil dan bertarung dalam kekacauan itu. Mungkin sekitar 20.000 orang akan berteriak jika saya akan mati. Namun 100% saya yakin bahwa ketika saya selesai, mereka akan mencintai saya. Saya ingin melawan juara Brazil Oliveira di Brazil. Saya ingin kekacauan untuk mereka. The Highlight menjelaskan alasannya dengan semangat yang berkobar. Dari keinginan Gaethje untuk bertarung di Brazil, semula bos UFC setuju dan sempat menerapkan ide tersebut dengan mengumumkan rencana pertarungannya di negara itu. Namun laporan sementara mengungkapkan bahwa lokasinya telah dipindahkan ke Amerika Serikat. Tanpa disadari, rencana pertarungan Oliveira versus Gaethje ini telah membuat para jurnalis MMA kecewa, karena sebelumnya ada sugesti yang menyarankan Conor McGregor untuk bisa melewati garis antrian untuk mengambil tembakan gelar sekembalinya The Notorious dari kesembuhan cedera kaki. Bagi Gaethje sendiri bahwa ini adalah kesempatan kedua baginya untuk menjadi juara kelas ringan. Setelah sebelumnya pada kesempatan pertama, The Highlight kalah melawan sang juara pada saat itu Khabib Nurmagomedov pada Oktober 2020. Dan jika saja Gaethje mengalahkan Oliveira di UFC 274, maka ia akan menempatkan dirinya pada posisi yang cukup kuat untuk memegang kartu tertinggi dari gambaran gelar kelas ringan. Sebaliknya bagi Oliveira, pertarungan mempertahankan gelar yang diperkirakan akan digelar pada 7 Mei mendatang di UFC 274 merupakan pertahanan gelar kelas ringan yang kedua buat The Bronx setelah pada bulan lalu ia mengalahkan Dustin Poirier di UFC 269 melalui penyerahan putaran ketiga untuk mengukuhkan dirinya sebagai raja divisi 155 pound. Oliveira tidak pernah kalah sejak kekalahan 2017 dari Paul Felder. Sejak itu, ia telah mengubah 10 kemenangan beruntun yang luar biasa, dengan 9 dari 10 kemenangan yang menakjubkan dengan cara finish.
Pada tanggal 7 Mei mendatang, Oliveira akan berencana untuk menambahkan Justin Gaethje ke dalam daftar finishnya. Melalui media sosial, Oliveira hanya bereaksi terhadap berita tersebut dengan memposting 2 emoji tinju, menunjukkan bahwa pertarungan telah disetujui. Selanjutnya pertarungan perebutan gelar kedua di UFC 274. Persiapan Jiří Procházka yang akan berhadapan dengan sang juara Glover Teixeira yang telah direbutnya dari Jan Blachowicz pada Oktober 2021 dengan kemenangan submission melalui rear naked choke. Menanggapi pertarungannya ini, Procházka menyimpan pesan singkatnya kepada Glover di Twitter dengan menuliskan, "Itu di sini kami akan mengambil sabuknya langsung." Bulan Oktober yang lalu, Jiří Procházka juga pernah mengatakan bahwa dia akan berjuang untuk emas kelas berat ringan berikutnya dan menolak bertarung dengan Alexander Rakic untuk saat ini dan melabelinya sebagai pemesanan yang tidak sopan. "Saya yakin pertarungan saya berikutnya adalah untuk gelar. Itu sebabnya saya mengatakan kepadanya tidak. Itulah alasan sebenarnya, kesempatan untuk memperjuangkan gelar. Jika tidak ada kesempatan untuk memperebutkan gelar, saya akan melawan Rakic dan itu saja, tidak ada lagi." Procházka menjelaskan alasannya karena telah menolak Alexander Rakic. "Saya hanya melihatnya sebagai seorang petarung. Terkadang dia tidak sopan, sepertinya dia berbicara tidak sopan. Tapi saya tidak menganggapnya pribadi. Saya melihatnya sebagai petarung yang baik, bekerja keras dalam pertarungan. Dia menggunakan lebih banyak kemauan dan kekuatan murninya untuk meraih kemenangan. Tidak begitu banyak dengan teknik khusus." Tambahnya lagi menguatkan alasannya. Jiří Denisa Procházka, penantang teratas divisi kelas berat ringan yang berasal dari Ceko, melakukan debut UFC pada bulan Juli 2020 dan mengalahkan Volkan Ozdemir dan menghabisi Dominic Reyes dengan cara brutal. Sementara Glover Teixeira, petarung pemegang gelar tertua UFC dengan usia 42 tahun ini, telah mengalami kebangkitan karir yang cukup baik dengan mencatatkan 6 kemenangan beruntun dan belum pernah kalah sejak Juli 2018. Teixeira dengan rekor UFC 33 kemenangan dan 7 kekalahan membuat sejarah pada Oktober yang lalu ketika ia mengalahkan Jan Blachowicz di acara utama UFC 267. Teixeira sebelumnya pernah menantang untuk pertarungan gelar namun kalah dari Jon Jones pada tahun 2013. Namun akhirnya Teixeira mampu menjadi kepala gerbong di divisi kelas berat ringan dalam 6 kemenangan beruntun dengan kekalahan terakhirnya ketika melawan Corey Anderson pada Juli 2018. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.